Shalom saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada tanggal 19 sampai 25 Mei 2024, warga gereja Masihi Injili di Minahasa akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan hati seorang hamba yang mau taat melakukan kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami boleh menikmati urapan yang baru dalam pelayanan firman-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40 di bawah judul perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu."
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, sesudah Yesus terangkat ke sorga, murid-murid Yesus atau para rasul sangat bersukacita dan senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Tidak ada rasa kehilangan, tidak ada rasa takut pada murid-murid ketika pemimpin, Mesias, Tuhan dan Allah mereka kembali ke surga. Mereka bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Terjadi perubahan besar pada hidup para rasul, baik perkataan dan perbuatan mereka. Lewat perkataan, mereka terus mengumandangkan berita tentang keselamatan dan pertobatan yang hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Pada hari Pentakosta, Rasul Petrus berdiri dan memberi kesaksian tentang berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga hari itu orang-orang yang menerima perkataannya, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Sehingga pesan firman Tuhan saat ini bagi kita yang pertama, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya
diubahkan. Dari lama menjadi baru, dari jahat menjadi baik, jadi malas menjadi rajin, dari takut menjadi berani, dari bodoh menjadi pintar. Seperti para rasul, yakni Rasul Petrus yang berani berkhotbah. Yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus itu menyatakan banyak mujizat dan tanda. Seperti apa? Menguatkan orang yang lemah, meneguhkan orang yang berputus asa, menghibur orang yang berduka, dan menyembuhkan orang sakit. Hidupnya menjadi berkat, bukan batu sandungan. Saudaraku, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah, karena Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menerima semua janji dan berkat Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dengan hati berjuang untuk mendapatkannya. Amin.